Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Selamat datang di kelas Bahasa Arab untuk kelas 9 Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Kaifa halukum? Gimana kabarnya? Mudah-mudahan baik-baik saja semuanya. Kita masih di bab 1 yaitu Ra'sus Sanatil Hijriyah atau Tahun Baru Hijriyah. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar atau memahami teks tentang Tahun Baru Hijriyah. Kali ini kita akan menuju ke kaidah bahasa Arab, yaitu kita akan mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Di kelas 8 kita telah belajar bahwasanya fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab itu ada berbagai macam. Yang pertama ada al-fi'lu al-madhi, kemudian al-fi'lu al-mudhari, kemudian fi'lul amri. Al-fi'lu al-madhi adalah kata kerja yang telah terjadi di masa lampau. Contohnya, zahaba. Zahaba artinya pergi. Karena ini bentuknya fi'lun madhi atau al-fi'lu al-madhi, maka artinya telah pergi. Kemudian al-fi'lu al-mudhari adalah kata kerja yang sedang terjadi atau akan terjadi. Contohnya, yadhhabu. Yadhhabu artinya pergi juga. Cuma karena ini al-fi'lu al-mudhari, maka artinya ini sedang terjadi atau akan terjadi. Sedangkan fi'lul amri ini belum kita pelajari, yaitu kata perintah, kata kerja perintah. Contohnya idhab artinya pergilah. Di kelas 7 dan kelas 8 kita telah mempelajari banyak sekali tentang ini al-fi'lu al-mudhari, termasuk tentang perubahan fi'il atau kata kerja yang bentuknya al-fi'lu al-mudhari. Perubahan bentuk fi'il tersebut tergantung kepada yang mengerjakan. Contohnya di sini, jika yang mengerjakan ini huwa atau dia laki-laki, maka bentuk fi'il atau kata kerjanya itu yadhabu. Jika yang mengerjakan hiya atau dia perempuan, maka berubah menjadi tadhabu. Jika yang mengerjakannya ini anta atau kamu laki-laki, maka bentuk fi'ilnya berubah menjadi tadhabu. Dan jika yang mengerjakan ini anti, maka bentuk fi'ilnya ini berubah menjadi tadhabina. Nah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari tasriful fi'li al-madhi atau perubahan bentuk fi'il madhi. Jika di kelas 8 kita mempelajari tentang perubahan bentuk fi'il mudhari, maka di sini kita akan mempelajari perubahan bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Sebelumnya kita harus menghafal dulu ini dhamir atau kata ganti dalam bahasa Arab, dan saya kira semuanya sudah hafal ya. Karena di kelas 7 pun sudah dipelajari. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Tapi mungkin kita akan ulangi lagi. Pertama, ada kata ganti untuk orang ketiga. Ini kata ganti untuk orang ketiga, laki-laki. Pertama huwa. Huwa ini dia, satu orang, laki-laki. Kemudian huma ini dia, dua orang. Kalau dua orang ya mereka mungkin ya. Mereka dua orang laki-laki. Kemudian hum ini mereka tiga ke atas laki-laki. Kemudian ini untuk perempuannya hiya ini artinya dia perempuan satu orang. Kemudian huma ini artinya mereka dua orang perempuan. Kemudian hunna ini mereka tiga ke atas perempuan. Kemudian kata ganti orang kedua ini untuk laki-laki. Pertama anta artinya apa? Kamu laki-laki satu orang. Antuma artinya kalian dua orang untuk laki-laki. Kemudian antum kalian tiga ke atas untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya ini pertama anti artinya kamu perempuan satu orang. Kemudian antuma ini kalian dua orang untuk perempuan. Dan antuna kalian tiga orang ke atas untuk perempuan. Kemudian kata ganti orang pertama ana ini artinya saya. Dan nahnu artinya kita. Ini laki-laki maupun perempuan sama memakai ana dan nahnu. Oke, sekarang kita akan mempelajari bagaimana perubahan fi'il madhi atau kata kerja lampau menurut yang mengerjakan atau yang melakukannya. Pertama, mungkin kita akan kasih contoh fa'ala. Fa'ala ini biasa kita pakai untuk wazan. Wazan ini sudah dipelajari di kelas 8 ya. Nah, kalau artinya dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut mengerjakanlah fa'ala ini. Nah, jika yang mengerjakannya ini huwa atau dia, laki-laki, satu orang ini, maka fi'il madhinya ini fa'ala. Artinya ini dia dalam bentuk asli atau tidak ada huruf tambahan. Kemudian jika yang mengerjakannya huma atau dia, laki-laki, dua orang, maka berubah menjadi
fa'ala. Nah, ditambah di akhirnya nih alif menjadi panjang, fa'ala. Terus jika yang mengerjakannya ini hum atau mereka laki-laki lebih dari 2 orang atau 3 ke atas, maka berubah menjadi fa'alu ditambah waw sukun menjadi panjang fa'alu. Kemudian jika yang mengerjakannya hiya, yaitu dia untuk perempuan 1 orang, maka berubah menjadi fa'alat ditambah di akhirnya ini tak sakinah atau tak sukun, fa'alat. Kemudian jika yang mengerjakannya nih dia huma, dia perempuan 2 orang, maka berubah menjadi fa'alata. Nah, tak fa'alat ini ditambah alif menjadi fa'alata. Kemudian jika yang mengerjakannya ini hunna ini mereka 3 ke atas atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'alna tambah na di ujungnya dan lamnya ini sukun. Huruf akhirnya jadi sukun. Fa'alna. Kemudian jika yang mengerjakannya ini anta atau kamu laki-laki 1 orang, maka berubah menjadi fa'alta ditambah ta di ujungnya. Dan jangan lupa sukun dulu nih, huruf terakhirnya menjadi sukun dulu. Fa'alta. Kemudian jika yang mengerjakannya ini antuma. Antuma ini berarti kamu laki-laki berdua ya. Berubah menjadi fa'altuma ditambah tuma di ujungnya. Kemudian jika antum ini kalian laki-laki, maka berubah menjadi fa'altum ditambah tum di akhirnya ini. Kemudian jika anti atau kamu perempuan 1 orang, maka berubah menjadi fa'alti. Kalau laki-laki fa'alta ditambah ta, kalau perempuan fa'alti ditambah ti. Kalau antuma nih kamu berdua ya, kalian berdua untuk perempuan, maka berubah menjadi fa'altuma. Kalau ini sama laki-laki sama perempuan, untuk 2 orang nih fa'altuma ditambah tuma. Kemudian jika yang mengerjakannya ini antunna ini kalian 3 orang atau 2 atau lebih dari 2 orang untuk perempuan, berubah menjadi fa'altunna ditambah tunna di ujungnya. Nah, kemudian ini untuk ana. Kalau misalkan yang mengerjakannya ini ana atau saya, maka berubah menjadi fa'altu ditambah tu di ujungnya. Kemudian kalau misalkan yang mengerjakannya ini nahnu atau kita, maka berubah menjadi fa'alna ditambah na di akhirnya. Jangan lupa ini panjang ya, fa'alna. Kalau pendek nanti ketukar sama ini, fa'alna. Oke, kita ulangi. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Jadi ini dia setiap domir atau setiap kata ganti ini nanti fi'al madinya ini akan berubah. Nah, ini disebut tasriful fi'lil madi atau perubahan bentuk fi'al madi atau kata kerja lampau. Jadi perubahannya itu terjadi di ujungnya. Kalau misalkan fi'al mudhari kemarin perubahan terjadi di awal, huruf awal, kemudian jika di al-fi'lul madi atau di kata kerja lampau ini yang berubah ini di ujungnya. Maka ini diperhatikan. Coba kita akan praktekkan di kata kerja yang lainnya. Coba kita praktekkan di zahaba. Zahaba ini artinya pergi. Pertama, jika yang mengerjakannya Ahmad. Ahmad ini kan orang ketiga ya. Orang ketiga 1 orang laki-laki. Jika kita ubah ke domir atau kata ganti, maka Ahmad ini huwa atau dia laki-laki 1 orang kan. Jika huwa, maka al-fi'lul madinya atau kata kerja lampaunya ini masih asli. Jadi tidak ada tambahan. Maka kalau begitu Ahmad pergi berarti Ahmad zahaba. Jadi asli. Kita lanjutkan, kita lengkapi kalimatnya. Ahmad zahaba ilal madrasati. Ahmad telah pergi ke sekolah. Kemudian jika yang mengerjakannya 2 orang nih, Ahmad sama Ali. Ahmad wa Ali. Ahmad dan Ali. 2 orang berarti kalau kita ubah ke domir jadi huma. Kalau huma berarti al-fi'lul madinya ini ditambah alif di ujungnya jadi panjang. Maka Ahmad, kalau Ahmad zahaba, Ahmad wa Ali ditambah alif di ujungnya menjadi zahaba ilal madrasati.
Ahmad dan Ali pergi ke madrasah atau sekolah. Kemudian jika yang mengerjakannya ini at-tullabu. Nah, at-tullabu ini apa? At-tullabu ini bentuk jama dari tolibun. Kalau tolib ini siswa, satu orang. Kalau at-tullabu ini siswanya ini 3 ke atas. At-tullabu. Kalau at-tullabu kita ubah ke domir, maka dia hum. Nah, hum, jika hum, al-fi'lu madinya ini ditambah apa? Waw sukun. Jadi, apa coba? Zahaba, Ahmad zahaba. Kalau at-tullabu, tambah waw sukun menjadi zahabu. At-tullabu, zahabu ilal madrasati. Siswa-siswa itu pergi atau telah pergi ke sekolah. Kemudian, Aisyah, jika yang mengerjakannya Aisyah. Aisyah ini berarti orang ketiga, satu orang ketiga, satu orang perempuan. Kalau kita ubah ke domir menjadi hiya nih, satu orang kan, dia perempuan, satu orang. Kalau hiya, maka al-fi'lul madinya ini ditambah tak sukun nih, tak sakinah, tak sukun. Jika tadi Ahmad ini zahaba, kalau Aisyah, zahabanya tambah tak sukun menjadi zahabat. Aisyah zahabat ilal madrasati. Kemudian jika nih yang perempuannya 2 orang, Aisyah sama Fatimah. Aisyah wa Fatimah. Aisyah wa Fatimah ini orang ketiga, perempuan. Jika kita ubah ke domir menjadi huma. Nah, jika huma, al-fi'lul madinya ini ditambah ta panjang ya. Maka Aisyah wa Fatimah zahaba ta ditambah ta. Zahaba ta ilal madrasati. Kemudian jika yang mengerjakan ini at-talibatu. Nah, at-talibatu. Kalau tadi at-tullabu ini siswa-siswa laki-laki. Kalau at-talibatu siswi-siswi perempuan. Siswi-siswi perempuan ini kalau kita ubah ke domir atau kata ganti kita gunakan hunna. Mereka perempuan ya. Maka jika hunna bentuk al-fi'lu al-madinya ini ditambah na di ujungnya. Jangan lupa huruf terakhirnya menjadi sukun. Berarti at-talibatu kalau tadi zahaba ujungnya jadi sukun ditambah na menjadi zahabna. At-talibatu zahabna ilal madrasati. Kemudian jika yang mengerjakannya anta kamu, nah, ditambah ta di ujungnya menjadi zahabta. Anta zahabta ilal madrasati. Kemudian jika antuma, ini laki-laki, kamu berdua laki-laki, ditambah tuma, berarti antuma zahab tuma. Nih. Antuma zahab tuma ilal madrasati. Kemudian jika antum, yang mengerjakannya antum atau kalian laki-laki, ditambah tum di ujungnya menjadi antum zahab tum. Antum zahab tum ilal madrasati. Ini kalau laki-laki. Kalau perempuan, anti ini kamu perempuan. Kalau kamu perempuan atau anti ini ditambah ti di ujungnya. Maka zahaba ini berubah menjadi zahabti. Anti zahabti ilal madrasati. Nah, jika yang mengerjakannya antuma, kalian berdua nih perempuan, ditambah tuma. Nah, zahaba kalau antuma berubah menjadi zahab tuma, tambah tuma di ujungnya. Antuma zahab tuma ilal madrasati. Kemudian jika antunna nih kalian tapi perempuan nih kalian perempuan, maka ditambah fa'altunna. Jadi bentuk fi'al madinya ini di ujungnya ditambah tunna. Maka kalau zahaba antunna zahab tunna. Nah, antunna zahabtunna ilal madrasati. Kemudian jika ana atau saya. Nah, jika ana atau saya ini bentuk al-fi'il madinya ini di ujungnya ditambah tu. Maka zahaba ini kalau ana berubah menjadi zahabtu. Nah, ana zahabtu ilal madrasati. Sekarang terakhir kalau nahnu. Nahnu ini kita kan. Nahnu, kalau nahnu bentuk al-fi'il madinya ini berubah menjadi ini ada na di ujungnya, fa'alna. Berarti kalau zahaba berubah menjadi zahabna. Nahnu zahabna ilal madrasati. Nah, ini dia perubahan bentuk atau tasrif al-fi'lu al-madhi, yaitu perubahan bentuk kata kerja lampau sesuai dengan
pelakunya atau yang mengerjakan. Nanti kalian bisa coba dengan fi'al atau kata kerja yang lainnya. Pahami, kemudian hafalkan, dan dipraktekkan, lalu dibiasakan. Insya Allah kalau sudah terbiasa, ketika kalian berbicara, tidak usah mikir lagi, karena udah otomatis. Contohnya jika kalian ingin mengatakan, kalian kemarin meninggalkan kelas, antum tarok apa ya, taroktuna. Nah itu kalau belum terbiasa. Kalau udah biasa, langsung aja otomatis, antum taroktum al-fasla, gitu. Mungkin itu saja pelajaran kita kali ini. Semoga dapat dipahami. Syukron ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.